fa in hakal iman anta fa anta mu'min. Kata Ibnu Arabi, beliau menyampaikan, lihatlah apa yang engkau rajut di dalam dadamu, bukan yang tampil, yang keluar dari perbuatan. Bisa jadi kita sedekah, bisa jadi kita taruh amal ke kotak, tapi kemudian batin kita pingin dilihat orang. Maka kata beliau, fa innaka bihasbi ma, bahwa nilaimu itu, katanya Ibnu Arabi, itu apa yang ada dalam batinmu. Makanya kalau malaikat, jadi ma ladaihi illa raqibun atid, bahwa raqib dan atid itu menilai kita, mencatat kita itu zahirnya saja, jadi bukan batinnya. Contoh, saya malam ini ngaji misalkan, maka beliau pasti catat baik. Tidak mungkin beliau malaikat raqib mencatat jelek, gak mungkin. Pasti beliau catat baik. Kenapa? Karena yang beliau saksikan yang ini. Sedangkan yang di dalam, apakah saya ini ngaji karena pengen didengar orang, karena pengen viral atau yang apa, dan segalanya sudah, itu yang tahu hanya Allah. Makanya ikhlas itu sirrun ilahi, ikhlas itu rahasianya Allah Ta'ala. Karena dia adalah rahasia Allah Ta'ala, berarti hanya Allah yang tahu keikhlasan masing-masing hati kita. Ukilah ketika kita tahu bahwa saat kita disanjung, saat kita melakukan sebuah perbuatan, kita kemudian dipuji, wah ini bukan saya, ini semuanya Allah. Apakah itu benar dari dalam hati atau jangan-jangan hanya lisan? Padahal hatinya senang ketika dipuji, bahagia ketika dipuji misalkan. Maka yang seperti itu, kata beliau, yang tidak disebut sebagai seorang mukmin. Jadi kalau yang disebut mukmin itu bagaimana? Fa in hakal imanah fa anta mu'minun. Jika yang kamu rajut itu adalah keimanan, keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Allah Ta'ala, jika yang kamu tata dalam kolbumu adalah keimananmu kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang disebut mukmin. Sebagaimana kata Abil Hasan Asyadili tadi, bahwa ketika seseorang itu tahu kepada diri saya ini lemah ya Allah, atau saya ini bodoh ya Allah, benar-benar merasa bodoh kita, terus ada orang bilang, oh jenengan kalau nerangkan kok enak ya gitu. Apakah ketika ada orang berbicara begini, masing-masing kita kemudian ada rasa senang atau pengakuan? Ya Rabb, hanya engkau yang alim, bukan saya. Hatinya pun juga mengatakan begitu. Maka orang seperti ini yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi pada saat dia melakukan pengakuan yang ada di dalam kolbunya, itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau misalkan ada orang dipuji karena kedermawanan atau karena kealiman, dia mengatakan secara lisan, bukan saya yang dermawan, yang menghendaki saya ngasih ini Allah Ta'ala, wong rizki ini milik Allah. Tapi ketika dipuji, hatinya senang dengan pujian itu, berarti sebenarnya yang dilakukannya adalah berharap pujian dari makhluknya. Maka kata Allah, dan menurut ulama yang lain, bahwa ketika engkau mengaku bahwa engkau memang layak dipuji, maka detik itu juga imanmu telah luntur, imanmu telah hancur. Kenapa? Karena ada pengakuan. Pengakuan inilah yang perlu kita latih untuk kita kikis terus menerus, sehingga kita tidak merasa sebagai seseorang yang layak untuk dipuji. Wa illa fa anta bihasbi dzalika wa bihi yuhtamu laka. Kalau kamu tidak seperti itu, tidak merajut iman di dalam dirimu, maka nilaimu itu sesuai dengan apa yang kamu rajut, dan dengan itu pula kamu akan dicabut nyawanya nanti. Dalam keadaan demikianlah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tandur lima yabdu linnasi minka fala tu'awil illa ala ma yahuku fi sadrika. Jadi jangan
kamu melihat kepada dirimu sendiri, kata beliau, yang kamu tampakkan kepada manusia. Jadi paling berat itu ketika kita memang dipuji. Wala tu'awil, dan jangan sampai engkau takwil lagi, jangan dimaknai lagi kecuali apa yang ada di dalam dadamu. Fala yahuku illa ma sabaqa fil kitabi ayyuhtama bihi laka wan nasu fi ghaflatin an dzalik wala radda li amrihi. Dan kata beliau terakhir, katanya Ibnu Arabi, wan nasu, dan manusia fi ghaflatin, lalai dari itu. Kenapa? Karena hatinya memang tidak pernah diasah untuk merasa.